Shalom, puji Tuhan. Kalau di malam hari ini kita dapat dihantarkan untuk mengikuti ibadah doa puasa rantai kita selama 10 hari untuk menanti janji Bapa yaitu Roh Kudus. Saat ini kita mau bersatu hati, kita mau merendahkan diri kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kita mau mengangkat lagu pujian. Saatku menyembahmu. Bapa yang kami puja, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah yang Engkau, Allah yang Esa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kalau pada saat ini, di malam hari ini, Kau memberikan kepada kami setiap umat-Mu untuk datang beribadah kepadamu. Bapa yang baik, benarlah ya Tuhan, seperti lagu pujian kami. Saat ini kami mau datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Bapa. Sebab kami merindukan Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tempat di mana kami melakukan bakti ibadah kami saat ini. Mengurapi kami, menjamah kami. Sebab kami rindukan lawatan-Mu boleh ada ya Bapa.
di dalam ibadah yang akan kami lakukan di malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, berkenan kiranya urapan-Mu hadir, melingkupi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani di malam hari ini, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang berdoa dan juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkenan kiranya Kau yang mengurapi kehidupan mereka, sehingga semua pelayanan mereka berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami rindu, walaupun saat ini kami melakukannya secara online, tapi kami percaya Tuhan, jika kami bersepakat, bersatu hati, untuk mengikuti ibadah kami, walaupun kami di tempat kami masing-masing, kami percaya Kau akan mempersatukan kami dalam setiap pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Pimpin ibadah kami ya Bapa dari awal sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja, yang bertahta di atas setiap pujian, di atas setiap pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Lingkupi ya Tuhan setiap alat yang kami gunakan, internet yang kami pakai, sehingga semuanya ya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau merendahkan diri kita. Saat ini kita mau datang beribadah untuk memohon urapan Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kita, tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan kita dengan lagu pujian, Roh-Mu yang hidup. Mengalir dalam
mau menyembah Tuhan, biarlah kehidupan kita boleh diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang bertakhta di atas segenap kehidupan kita. Sehingga hidup kita boleh penuhlah dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita boleh bekerja untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab saat ini gerakan Allah boleh terjadi bagi kehidupan kita dan bagi seluruh umat-Nya. Mari kita angkat lagu pujian. Gerakan Allah mulailah. Bergerak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kita mau bergerak maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kegerakan Allah juga boleh terjadi bagi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita dengan kita mengangkat lagu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya
Sungguh-sungguh bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindukan hadirat Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Sungguh kami merasakan Bapa, Engkau ada di dalam ibadah kami saat ini, mengurapi kami, menjamah kami di dalam setiap pujian pengagungan yang kami naikkan kepadamu. Bapa, terimalah semua pujian kami untuk menyenangkan hatimu. Sebab kami rindu ya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah ke dalam kehidupan kami, mengalir, memenuhi kehidupan kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dipulihkan, kami diubahkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang senantiasa mau menyenangkan hati-Mu, mau bersaksi bagi-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Bapa, saat ini di pertengahan ibadah kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka kehidupan kami buka bejana hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus, untuk Kau penuhi, untuk Kau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan, setiap benih firman yang akan ditaburkan, firman itu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh Engkau pulihkan, dan hidup kami hari lepas hari dapat menjadi kehidupan seperti kitab yang terbuka, yang dapat menjadi alat kesaksian bagi nama-Mu. Hamba-Mu sebentar ya Tuhan yang akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, kami meletakkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya urapan-Mu hadir dalam kehidupannya. Kau menjamah kehidupannya, Kau menjamah setiap lidah perkataannya, sehingga semua
firman yang keluar daripada perkataannya, semuanya itu berasal daripada kebenaran firman-Mu. Dan Kau sendiri saja ya Tuhan yang berfirman kepada kami saat ini. Sehingga baik kami yang akan mendengar firman, dan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami sama-sama terberkati oleh kebenaran firman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga atas karunia-Nya yang memperkenankan kita boleh datang kepadanya pada saat ini. Mari saudaraku, kita sepakat menerima firman Tuhan, pengajaran Allah bagi kita pada saat ini. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia sangat baik bagi kita semua. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, maka dia lakukan segala yang terbaik untuk kebaikan kita. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dengan tema bagi kita pada saat ini adalah makna kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Peristiwa kenaikannya terjadi setelah kebangkitan dengan disaksikan oleh para murid ketika mereka sedang berkumpul bersama Yesus Kristus di Bukit Zaitun seperti yang telah kita baca tadi, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemuliaan Kristus menyatakan pekerjaan Allah di mana Kristus yang telah dibangkitkan dan dinaikkan diberi tempat berkuasa di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, saudaraku, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita, saudaraku. Dia boleh naik, dia boleh ada di sebelah kanan Allah Bapa, dipermuliakan, saudaraku, untuk boleh mengerjakan segala yang terbaik bagi kita semua umat tebusannya. Jadi saudaraku, sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dia memiliki tubuh kebangkitan.
Tubuh kebangkitan ini tidak lagi dapat dibatasi oleh apapun saudaraku. Baik pintu, baik tembok, baik apapun saudaraku. Seperti itulah saudara kekasih. Hal-hal yang dialami oleh para murid itu saudaraku. Karena ketika mereka berkumpul bersama sebagai bukti kebangkitannya, dia menyatakan diri kepada murid-murid itu saat mereka berkumpul bersama. Dia datang saudaraku. Dan oleh kuasa itu juga saudara kekasih, dia boleh naik ke kerajaan sorga untuk kebutuhan kita umat tebusannya. Saudara kekasih, dia harus ada di sorga, di suatu tempat yang sesuai dengan tubuh yang mulia itu. Tubuh yang dipermuliakan Allah Bapa, tempatnya ada di sorga, di dalam kerajaan Allah Bapa. Dikatakan di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus naik ke sorga dengan tubuh yang nyata, yaitu saudaraku, tubuh yang serupa dengan tubuhnya pada waktu dia ada di permukaan bumi ini. Tapi tubuh itu saudaraku sudah menjadi tubuh yang dipermuliakan Allah Bapa di dalam sorga. Saudara kekasih, ketika murid-murid itu memperkatakan, mereka bersama-sama memperbincangkan saudaraku hal-hal yang terjadi itu, maka Yesus menampakkan diri kepada mereka. Firman-Nya di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 40. Demikian firman-Nya berkata, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Amin, haleluya. Demikianlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi keuntungan bagi kita semua, orang-orang tebusannya, orang-orang yang sudah dipilihnya, yang sudah diambilnya dari kegelapan dibawa ke dalam terangnya yang ajaib, agar kita boleh senantiasa saudaraku bersekutu di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada lagi batasnya, tidak ada lagi saudara kekasih ada yang menghalangi, tetapi di mana kita boleh memanggil Dia, di mana kita berkumpul bersama karena Dia, di mana kita berkumpul memperbincangkan apa yang terjadi, apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Saudaraku, Dia Maha Hadir. Itulah keuntungan kita sebagai orang yang percaya. Kita tidak harus mencari ke tempat yang jauh, ke tempat makan sangat dekat di hati kita. Di pikiran kita, Dia berkenan untuk hadir karena Dia, saudaraku, adalah memiliki tubuh yang dipermuliakan oleh Allah Bapa. Jadi Dia bebas saudaraku untuk mengunjungi murid-muridnya, untuk mengunjungi kita semua, membawa damai sejahtera dari kerajaan Allah Bapa di sorga yang dimeteraikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah memiliki suatu kasih yang sempurna, pribadi yang maha hadir. Saudara kekasih, Dia tidak
memperhitungkan saudaraku setiap kelemahan, kealpaan, kesalahan dan dosa pelanggaran kita. Asal kita mau datang kepadanya, mengakui seluruh kesalahan kita, mohon ampun di hadapannya, tangannya terbuka saudaraku, datang untuk memberkati dan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita boleh bergumul di dalam segala sesuatunya, kadangkala saudaraku, kita boleh menangis, kita boleh berteriak, dan oleh kuasa Roh Kudusnya saudaraku, Dia boleh menghibur kepada kita. Perbuatannya yang ajaib dan sempurna, karena Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, dapat melakukan segala kehendaknya yang terbaik untuk murid-muridnya, untuk umat tebusannya, untuk orang-orang yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, maka Ia telah mengambil suatu pekerjaan yang baru, yaitu mendoakan kita serta menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Demikianlah firman-Nya saudara kekasih di dalam Ibrani 9 ayat 24. Dikatakan di situ, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu dilakukannya guna kepentingan kita, anak-anaknya yang sudah Dia tebus dengan harga yang lunas dibayar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah pembela kita, Dialah Mesias kita, Dialah Juru Selamat kita yang melakukan segala yang baik di hidup kita. Jadi saudaraku, kenaikan dan kemuliaan Yesus Kristus memberikan kepastian bahwa Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang yang mentaati perintah-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang telah naik ke sorga serta dipermuliakan di sebelah kanan Allah, Dialah yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati orang yang percaya kepadanya. Di dalam hati orang yang menanti-nantikan kedatangannya. Di dalam hati orang-orang yang berjuang hidup di dalam kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia tahu kita tidak mampu melakukan apapun di luar kehendak-Nya. Oleh sebab itulah Dia utus, Dia berikan kita seorang penolong yang lain, agar kita, saudara kekasih, memiliki kuasa seperti yang dikatakan itu, saudaraku. Maka pada hari Pentakosta, saudaraku, Roh Kudus mulai tinggal di dalam hati orang-orang yang ditebus oleh Yesus Kristus. Roh Kudus membangun tubuh Kristus, yaitu jemaat-Nya, dan mempersatukan mereka sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merekalah orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, sesuai dengan firman-Nya di dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat yang pertama sampai yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan, orang-orang percaya yang senantiasa berharap dan berkumpul di dalam nama Yesus. Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, tidak rela melihat umatnya itu menanti-nantikan dengan lama. Tapi seturut dengan kehendaknya, dia akan datang mengaruniakan Roh Kudus memenuhi umat yang percaya itu. Demikian saudaraku kepada kita semua. Kalau hal itu terjadi pada zaman dahulu kala, Yesus kita tetap selama-lamanya, Rohnya yang kudus tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tetap sama, tetap sempurna, mengasihi kita, memberi penolong di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, maksud Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita umatnya adalah agar ada yang mengerjakan di hidup kita kekudusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku, tidak ada orang yang dapat melakukannya di permukaan bumi ini. Dia sudah naik ke surga. Jadi saudara kekasih, dia utuslah Roh Kudus berkuasa di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Menolong kita dalam segala hal untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Menguduskan kita, menjadikan kita memiliki hati nurani yang baik, pemberian Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat memperdulikan kita semua, sebab hanya Roh Kudus yang dapat untuk menguasai hidup kita, untuk menolong kita agar kita menang terhadap dosa yang dapat menodai hidup kita. Maka saudaraku, Roh Kudus itu melindungi, Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita agar kita boleh menang terhadap dosa. Yang kedua saudaraku, agar di hidup kita ada kuasa, ya, untuk menjalankan kehidupan yang berpadanan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi yang sudah kita baca di awalnya. Tetapi kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kuasa akan ada. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Yesus berkata, di dalam nama Yesus Kristus kita menerima Roh Kudus agar kita mempunyai kuasa saudaraku untuk boleh hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Dia menyatakan bahwa Allah Bapa rindu, saudaraku, memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Firman-Nya di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur ya saudaraku, kita berbahagia
bahwa Allah Bapa memperdulikan kehidupan kita. Dia mau memberikan kepada kita Roh Kudus asal kita mau meminta kepadanya. Jadi ayat ini saudaraku menyatakan kita harus percaya akan perjanjian Tuhan Yesus. Bahwa Allah Bapa di sorga memberikan Roh Kudus kepada kita yang meminta kepadanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua hari lepas hari sangat membutuhkan penyertaan Roh Kudus, sangat membutuhkan urapan Roh Kudus, sangat membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudaraku, yang harus kita lakukan agar Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus berkenan ada di dalam kehidupan kita saudaraku. Yang pertama, kita harus menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Penyerahan diri kita disertai dengan pengakuan dosa dan memohon pengampunan dosa. Saudara kekasih, meminta dengan pasti kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dipenuhkan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama tadi, menyerahkan hidup sepenuhnya, mohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kita ungkapkan itu di hadapannya dan mohon pengampunannya, maka Dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan, akan memberikan kepada kita. Yang kedua saudaraku, meminta dengan pasti kepada Tuhan Yesus supaya Roh Kudus dipenuhkan di dalam hidup kita. Saudara kekasih, janji Tuhan Yesus tentang kebenaran yaitu Roh Kudus, firman-Nya di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Haleluya. Bersyukur kita ya saudaraku, bahwa Yesus Kristus memperkenankan itu boleh ada di hidup kita. Sebagai umat yang Dia gembalakan, Dia tidak rela kita menderita, Dia tidak rela kita diobrak-abrik oleh iblis. Maka Dia berikan kepada kita seorang penolong yang lain, yang menuntun kita hidup di dalam kebenaran, hidup menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah kita hari lepas hari saudaraku boleh ada di dalam apa yang sudah Tuhan kehendaki. Ya saudaraku, kalau Tuhan melihat dari kerajaannya, hati kita semua, penyerahan diri kita semua sungguh-sungguh kepadanya, kepada kehendaknya, serta hidup di dalam ketaatan terhadap segala perintahnya, maka Tuhan Yesus saudaraku akan meminta kepada Bapa dan akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari, setiap waktu kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus yang menuntun hidup kita saudara kekasih ke dalam seluruh kebenarannya.
Sehingga setiap hari saudara kekasih, kita boleh menang untuk melawan dosa. Bahkan kita mati terhadap dosa dan hanya hidup bagi Allah. Oleh apa saudaraku? Oleh Roh Kudus yang sudah menuntun kita. Roh Kudus yang mengaruniakan kuasa kepada kita. Sehingga oleh kehadirannya menyertai kita, bahkan berkuasa di hidup kita, menuntun kita hari lepas hari. Bahkan di ayat yang lain janjinya iya dan amin. Roh Kudus akan bersaksi bersama dengan roh kita kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yesus sangat baik saudaraku, mengaruniakan apa yang menjadi kehendaknya di hidup kita. Yang terbaik yang daripadanya, itulah ya saudaraku yang menjadi bagian kita yang diperkenankan untuk membuat kita berbahagia. Jadi inilah saudaraku sebagian makna kenaikan dan kemuliaan Tuhan Yesus bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Saudara kekasih, Tuhan Yesuslah yang menolong dan memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita sehati sepikir, sepakat kita saat ini menyembah Allah kita di dalam roh dan kebenaran, dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga pujian kita, pengagungan kita, penyembahan kita kepada Allah itu menjadi pujian yang menyenangkan hatinya. Kita angkat pujian penyembahan yang berkata, datang Roh Kudus kudoa. Haleluya. Datang Roh Kudus kudoa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu. Seturut kehendak-Mu, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus kudoa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu. Menurut kehendak-Mu, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa di surga.
Engkau sangat baik bagi kami seluruh umat-Mu yang sudah Engkau kumpulkan menjadi umat gembalaan-Mu di dalam GBS Baladewa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami hari lepas hari senantiasa bersuka cita lewat kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajar menuntun kami kepada kehendak-Mu. Engkaulah Allah Bapa yang sanggup mengaruniakan segala yang terbaik di hidup kami. Kuasa-Mu, kehendak-Mu, oh Tuhan Yesus, sangat mulia dan sangat agung. Tidak ada yang dapat memberikan di hidup kami seperti yang Engkau berikan itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami perhambakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Datanglah Roh Kudus yang Engkau janjikan itu untuk senantiasa menuntun kami kepada kehendak-Mu. Sehingga dimanapun kami seluruh sidang jemaat-Mu GBS Baladewa menjadi alat kesaksian dipakai dan diutus oleh Allah untuk memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau berikan di hidup kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang menolong kepada kami, yang menuntun, yang mengajari, yang membawa kami ke jalan kebenaran-Mu. Kuasa-Mu termeterailah Tuhan, memakai mulut dan lidah kami menjadi Tuhan memberitakan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kami terima hari lepas hari. Kami percaya sampai selama-lamanya Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus mengasihi kami sampai selama-lamanya. Untuk itulah ya Tuhan kami rindu senantiasa agar kami dapat mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kuasa di hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah Roh Kudus mengambil alih seluruh hati dan pikiran kami, perkataan dan perilaku kami Tuhan, agar lewat kehidupan kami nama-Mu yang sempurna, nama-Mu yang mulia tetap ditinggikan selama-lamanya, dan lewat kehidupan kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, termeterailah setiap kebenaran firman-Mu boleh nyata, boleh terlihat oh Tuhan dari kehidupan kami, sehingga oleh Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan roh kami bersaksi kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berhak menerima janji-janji yang sudah Engkau perkatakan itu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah oleh pertolongan-Mu ya Tuhan termeterailah itu di hati kami ini, di pikiran kami, di mulut lidah kami, sehingga seluruh kehidupan kami Tuhan benar-benarlah kami yang sudah diperbaharui, sudah diubah menjadi ciptaan yang baru, yang menerima Roh Kudus di hidup kami untuk boleh menjadi penguasa tunggal di hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah kami anak-anak-Mu yang boleh berkumpul pada malam hari ini oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Berkat-Mu yang dari kerajaan surga meteraikanlah bagi kami semua, sehingga kami semua terberkati oleh karena Engkau hadir memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terhalang untuk ikut ibadah di malam hari ini. Berkenanlah Tuhan juga berbicara dan mengajar kepada mereka, agar kami dengan mereka bersama-sama satu pengajaran yang bersumber daripada firman kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terlebih lagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit jasmani, kelemahan jasmani, kami mohon Tuhan agar anugerah-Mu lah yang memulihkan mereka dengan sempurna. Terima kasih atas pertolongan-Mu untuk Ibu Siagian. Kalau sudah boleh pulang dari rumah sakit, pertolongan-Mu lah itu ya Allah. Tapi kami menyembah kepada-Mu, pulihkanlah dengan sempurna keadaan tubuhnya, kelemahan yang ada di dalam tubuhnya. Oleh kuasa aliran darah Yesus, Ibu Siagian menjadi kuat. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, dia menerima kesehatan yang sempurna. Demikian juga Tuhan
Tuhan, terjadi itu buat adik kami, adiknya Ibu Yosua ya Tuhan. Oh Bapa, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar oleh kuasa-Mu termeterailah kasih Allah di hidupnya, dan dia boleh menerima mujizat kesembuhan yang sempurna, yang bersumber dari kerajaan Allah. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapa yang kami kasihi, yaitu papinya Ibu Helen. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar pemulihan yang sempurna yang bersumber daripada-Mu ya Allah Bapa, dimeteraikanlah untuk Bapa yang kami kasihi, sehingga di hari-hari mendatang kami boleh Bapa mendengar kesaksian itu, bahwa Yesus yang luar biasa, yang memeteraikan kuasa kesembuhan di dalam tubuh semua saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan. Walaupun Tuhan Yesus, mereka belum bisa sepenuhnya untuk ikut bersama-sama dengan kami beribadah, kami tahu kasih Allah tetap ada bagi mereka, memberkati mereka, mengaruniakan kepada mereka yang terbaik yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami seluruh jemaat-Mu, baik yang berdagang ya Tuhan, yang bekerja, demikian yang mempunyai usaha. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam segala keadaan. Kalau ada saudara-saudara kami Tuhan yang menanti-nantikan pekerjaan yang bersumber daripada-Mu, karuniakanlah itu bagi jemaat-Mu yang meminta kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Jam-jam ibadah yang akan kami lakukan sepanjang 10 hari ke depan, oh Tuhan, kami menyembah kepada-Mu, agar kami tetap satu hati, satu pikir, menanti-nantikan pemberian-Mu ya Allah Bapa, memenuhi kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan kehendaki, sampai kepada hari yang terakhir, di hari penantian, hari perayaan kami, di turunnya Roh Kudus, digenapilah itu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpelihara dan terberkatilah kami seluruh sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua. Demikian Bapa, Ibu Gembala sidang kami serahkan kepada Tuhan. Kuat kuasa yang daripada-Mu, urapan yang kudus yang bersumber daripada-Mu memenuhi hamba-Mu. Demikian juga para hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu sekaliannya, dan sidang jemaat-Mu menerima urapan Roh Kudus yang dipenuhkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Oh Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah Bapa yang menerangi bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu. Ampunilah segala dosa pelanggaran bangsa kami. Biarlah oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, pertobatan yang sungguh-sungguh boleh terjadi di bangsa kami oleh kuasa Yesus Kristus, yang menarik sejumlah orang untuk datang tunduk kepada-Mu, mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh kuasa di dalam nama Yesus, digenapilah itu di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Demikian pemerintahan bangsa kami serahkan, kami letakkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah Tuhan presiden dan wakil presiden kami yang memimpin bangsa ini. Karuniakanlah kuasa-Mu di hidup mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong para pejabat pemerintahan kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga.
sehingga bangsa kami boleh Tuhan Yesus menerima kesejahteraan yang daripadamu. Bapa di dalam sorga, kami lihat banyak kuasa kegelapan yang ingin memakai orang-orang tertentu, ingin merusak, ingin memecah belah persatuan kesatuan bangsa kami. Tapi saat ini kami menyembah kepadamu, tolong bangsa kami Tuhan, tolong Yesus, hancurkanlah musuh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang diselamatkan untuk kemuliaan bagi namamu. Sejahteralah bangsa kami, berbahagialah kami sebagai umat tebusanmu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Ini doa pengharapan kami, pujian penyembahan kami kepadamu ya Allah Bapa. Kabulkanlah seturut dengan kehendakmu, sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan menyapamu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.